Kontestasi Pilkada Sulut 2020 di mata Fahri Amalonda. Kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sulut 2020 berlangsung cair. Partai politik yang berseberangan di pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan di legislatif atau pileg kini berkoalisi di Pilkada 2020. Adanya koalisi partai di Pilkada Sulut 2020 ini buktinya. Koalisi itu merupakan cermin antitesa strategi politik yang mengedepankan sharing politik tersebut. Terang hal itu merupakan memenangkan kontestasi pilkada bagi tiap kandidat yang diusung tiap parpolnya. Sharing adalah blok politik yang tidak biasa agar efektif melakukan penetrasi pemenangan dengan mesin partai yang sudah teruji tentunya. Melihat hal ini, Tokoh asal Skarmanguni Indonesia Nusantara Fahri Amalonda ketika ditemui di Rumah Kopi Rumah Tua Tondano angkat suara. Menurutnya, program-program kerja dari tiap paslon untuk memikat masyarakat belum kelihatan secara signifikan. Ketiga kontestan yang akan maju di Pilkada Sulut 2020 ini menurutnya semua memiliki potensi. Dari dulu tiap calon semua mengatakan untuk mensejahterakan rakyat, tapi kenyataannya berbeda menurut dia. Hal ini hanya sekedar janji manis belaka tanpa ada realisasinya. Melihat situasi seperti sekarang ini kan, dalam kita berapa lama lagi mau menghadapi pilkada, pertama GUP ya. Artinya persaingan calon-calon yang ada sekarang ini belum kelihatan yang secara signifikan ya, akan program-program kerja apa yang mereka bawakan ya untuk memikat konstituen ya, pemilih melalui rakyat-rakyat ini gitu. Jadi kita belum melihat bagaimana mereka gerakan-gerakan mereka, apa yang sudah dilakukan dalam memikat konstituen-konstituen yang ada nanti gitu kan. Tetapi ya paling tidak sekarang sudah ada. Nah, dari ketiga kontestan ini semua punya potensi kalau menurut saya ya, pandangan saya pribadi, punya potensi gitu untuk memimpin masyarakat Sulawesi Utara dalam arti kata untuk mengarahkan rakyat-rakyat masyarakat Sulawesi Utara untuk menuju jenjang kehidupan yang lebih baik tentunya. Jangan dulu bilang sejahtera. Jadi orang kalau bawa janji sejahtera, masih jauh. Karena kita lihat mulai dari dulu calon-calon programnya seperti itu, mensejahterakan rakyat. Sulut hebat, tapi kehebatannya mau ditanya, gimana kehebatannya? Ya kan? Kehebatannya itu belum nyata lah gitu ya. Jadi semua calon-calon ini perlu kerja keras gitu tentunya. Menyusun program tentunya ke depan yang lebih baik ya. Jangan hanya mulut saja ya toh. Nah kemudian saya kebetulan sekarang kesempatan ini saya mau berbicara masalah budaya dan adat ya. Dari kesemua calon yang ada ini tidak pernah saya dengar untuk membangun gitu ya, untuk lebih memajukan lagi yang namanya budaya adat di Sulawesi Utara khususnya Minahasa. Tidak ada program itu. Jadi banyak tuh babataria adat, budaya, naik mimbar adat. Mar pada dasarnya maaf ya, tidak tahu adat gitu ya, maaf ya. Tapi oleh karena itu ke depan nanti siapapun yang menjadi pimpinan di Sulawesi Utara ini atau di daerah-daerah kabupaten kota agar memperhatikan lagi yang namanya budaya adat ini. Karena budaya adat ini identik dengan pariwisata. Nah, pariwisata yang ada di Sulawesi Utara sini dan di daerah-daerah kabupaten kota itu sangat mundur ya dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Gitu kan. Jangan kita mau bilang coba dibanding dengan Bali ya toh. Tak jauh banget. Jadi himbauan saya melihat ke depan calon-calon baik yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur untuk lebih memperhatikan lagi tentang budaya adat ya, adat Minahasa yang akhir-akhir ini ya terus terang saya bilang Sulut Minahasa sudah mengalami degradasi tentang budaya dan adat. Nah ini harus diperjuangkan. Siapapun calonnya akan jadi, dia harus memperjuangkan budaya adat ini agar lebih ditingkatkan lagi ya. Apalagi menyangkut dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita sini, khususnya Tanah Minahasa. Pilkada yang sehat itu kan memang sudah dari dulu. Himbauan pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama,
ya, agar pilkada yang sehat ini yang tidak udah berkompetisi itu wajar ya berkompetisi itu, tapi sudah barang tentu mengutamakan kaidah-kaidah yang ada saat sekarang ini yang kita jangan calon sana kok apa dia ya tuh ini apa tuh orang lebih kuat gitu kan, itu bukan begitu caranya gitu, atau mana Pak DP doi ya tuh nggak ada, kalau orang banyak apa tapi mbok itu dihilangkan yang cara-cara seperti itu ya memang terkenal masyarakat di sini kata orang bilang pragmatis apa itu istilah-istilah seperti itu, tapi ya justru karena itu masyarakat kalau sudah diajak seperti itu so kasih doi siapa nak mau ambil kan begitu, itu pendidikan politik bukan seperti itu. Jadi calon-calon ini juga harus memberikan pelajaran atau pendidikan politik kepada masyarakat yang baik, bukan seperti itu. Kalau menurut saya, sebetulnya ini kan hanya kepentingan pribadi dan kelompok, saling dukung-mendukung. Nah, kalau kelompok sana sudah tidak didukung, kelompok sana sudah mendukung, kelompok sana dianaktirikan, atau terjadilah konflik seperti ini. Karena apa? Itu namanya belum dewasa dalam berpolitik. Menurut saya itu salah ya. Yang berpindah-pindah itu kutu loncat lah itu. Kalau kita punya komitmen itu begini ya, kalau jadi pengurus partai itu apapun, pengurus organisasi kita harus punya 3. Sikap, komitmen, dan integritas. Ini perlu ini ya, harus diterapkan. Bagaimana kejadian-kejadian sekarang tidak diakomodir oleh partai A, padahal dia pengurus di partai A, pindah ke partai B, begitu dan lain-lain sebagainya gitu. Itu kan bukan memberikan pendidikan politik yang baik terhadap anggota itu, seperti gitu. Ya koncolok itu loncat lah, apalah ya, whatever lah. Orang mau bilang apa itu, tapi seperti itu bukan pendidikan politik yang baik gitu. Sebetulnya begini ya, ketiga-tiganya punya kriteria, mumpuni ketiga-tiga calon ini, pasangan ini. Tetapi ya toh kita lihat nanti ya kan, karena mereka apa yang sudah mereka perbuat, walaupun mereka belum menjadi pemimpin di daerah ini sebelumnya ya, masih di dalam tingkatan daerah atau tapi belum adanya kenyataan di soal budaya aja yang saya bilang, budaya dan adat belum ada kayaknya peningkatan yang agak signifikan ya, belum ada kayaknya ya. Jadi dari ketiga figur ini saya kira ke depannya siapapun dia yang akan menjadi ya, yang akan memimpin nanti, yang terpilih nanti, dia harus meningkatkan itu semua yang saya sampaikan tadi tentang budaya dan adat ini di daerah kita ini. Tentu ya saya juga punya hak demokrasi kan untuk menyalurkan aspirasi politik saya kepada siapa yang saya akan pilih atau siapa kan gitu. Nah sampai saat ini saya belum menentukan pilihan gitu. Jadi kalau ada calon-calon dari kandidat-kandidat gitu yang ingin ya mungkin bincang-bincang atau apa gitu, silakan ya, masih open, masih terbuka, iya, tidak terikat dengan salah satu partai gitu. Nah, pesan saya menghadapi pilkada ini nanti pada hari H nanti pemilihan, mari kita sama-sama mempergunakan hak politik kita masing-masing, menyalurkan aspirasi politik kita kepada siapapun ya yang kita ingini, yang kita kagumi, yang punya program yang baik tentunya untuk ke depan. Ya, silakan salurkan politik kepada mereka. Kepada ketiga petarung ini, kepada 3 pasangan ini pesan saya banyak berdoa ya supaya Opo Empung Wailang Bangko memberkati dalam setiap rencana gitu ya, rencana-rencana ke depan, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang, tetap dibawa dengan doa. Kita kasih akan satu ayat ya, Yeremia 17 ayat 7 ya. Ya, saya kasih ya. Gitu apa bunyinya pasti dorong so tahu semua itu dia. Itu bunyinya daripada ayat itu. Percayalah kepada Tuhan gitu ya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena di Yeremia 17 ayat 5 itu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Tapi di ayat 7 dia bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya kira seperti itu.
pakatuan o pakalawiran opo empung leos. Iya ya tuh Santi. Contoh istilah Sulut hebat. Kalimat itu hanya sekedar slogan belaka katanya. Makanya ia mengimbau para calon-calon yang akan bertarung nanti untuk kerja keras membuktikan program-program mereka. Misalnya soal budaya dan adat. Dari kesemua paslon yang akan maju di Pilkada Sulut ini, menurutnya belum memajukan soal budaya dan adat, khususnya adat Minahasa. Banyak yang berteriak soal adat di mimbar, tapi kenyataannya mereka tidak tahu adat, tegas Malonda. Karenanya ke depan ia mengharapkan siapapun yang akan maju di pilkada baik di kabupaten kota untuk memperhatikan budaya adat ini, apalagi budaya dan adat ini identik dengan pariwisata. Wisata di tiap kabupaten kota di Sulut ini sangat mundur dibandingkan daerah-daerah lain, karena Sulut sudah mengalami degradasi tentang adat dan budaya yang menyangkut kearifan lokal katanya. Terakhir, Tunasi LMI Nusantara ini menitipkan pesan kepada para calon yang akan bertarung di Pilkada Sulut 2020. Banyak berdoa dan andalkan Tuhan. Sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7, andalkan Tuhan dalam segala hal agar Tuhan menyertai tiap rencana kita, tutupnya. Dari Tondano Minahasa, tim MNC TV, Green Angel mengabarkan.